sudah hadir, tapi biar yang hadir dulu sebentar ya kelas. Sebentar ya Ustaz, ya. Beliau adalah Ustaz Putra Jayani. Profesi beliau Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenang Kabupaten Berau, Ketua Kloter 8 Balikpapan tahun 2008, Ketua Kloter 10 Balikpapan tahun 2011, pembimbing jamaah umroh 150 orang, pemateri manasik dari beberapa biro perjalanan ibadah umroh di Kabupaten Berau, dan alhamdulillah salah satunya di Samira Travel setiap manasik beliau adalah pematerinya, ya. Mungkin tadi Bapak Ibu melihat video yang saya tampilkan, kok kita keliling Ka'bah sepi, tidak ada kiri kanan. Bayangannya lah seperti itu umroh masa pandemi, tidak terlalu berdesak-desakan. Nah, jadi sambil sebentar ya, ngomongin dengan biar aja ke depan-depan. Saya sampaikan, sudah terima koper semuanya? Belum? Sudah, sebagian sudah terima koper. Udah dilihat bukunya? Kenapa? Sudah dibaca bukunya? Mana yang belum? Ini baru. Insya Allah. Nah, jadi sedikit yang mau saya sampaikan, persiapan yang Bapak Ibu perhatikan yang akan dibawa ketika berangkat umroh. Dicatat nanti sampai di rumah atau di rumah. Jaket wajib banget jaket. Jaket ini musim sama dingin. Januari Februari kita musim dingin. Jaket, ya. Punya jaket Bu? Punya ya? Pak, semangat ya Pak. Jaket punya. Kemudian kaos kaki diperbanyak, baik laki-laki maupun perempuan juga bawa kaos kaki karena dingin. Kemudian minyak kayu putih banyak-banyak aja dibawa, ya. Kemudian perbekalan makan selama kita karantina, roti, kopi, apapun yang Bapak mau suka nikmati bawa. Nanti saya jelaskan ada koper besar, ada koper kecil. Fungsi dari koper kecil itu ada perbekalan kita selama kita karantina, ya. Kemudian yang baru datang koper kecil apa? Fungsinya untuk dipakai ya, hadir? karantina. Ya. Tadi dijelaskan. Membawa makanan menyimak ya. Karena apa? Karena di sini kita melatih kesabaran. Kita berangkat ini bukan hanya satu bis, tapi satu pesawat. Jemaahnya dari mana? Dari hari ini saya masih di Berau, besok masih di Sangatta, ya. Besoknya lagi masih di Samarinda. Kebetulan Samarinda paling banyak kurang lebih 250 orang Samarinda, ya. Jadi itu kita akan berkumpul seluruhnya di asrama haji, umroh serasa haji, gitu. Kita satu pintu, kita mengikuti negara. Apa kata negara kita? Apa kata peraturan Saudi? Kita ikuti. Kalau kita ikuti aturan negara, insya Allah lancar semuanya. Itu tadi sebagian kecil, nanti saya jelaskan lagi. Harus bawa minyak kayu putih, jaket, makanan, obat-obatan pribadi, terutama paracetamol, terutama obat batuk, pilek, dan obat-obat pribadi Bapak Ibu. Karena kan kita nggak tahu nih sakitnya Bapak, ya. Kali tekanan, silakan bawa obat tekanan. Sebelum berangkat umroh, saya sarankan ke dokter minta obat-obatan lengkap. Gitu. Karena selama karantina, saya sebagai kepala rombongan tidak bisa mengunjungi kamar Bapak Ibu semua.
apa? Miniatur Pak Baca. Oh, itu mana ya? Hah? Ditaruhnya di mana, Ibu? Ya di samping. Sudah. Bu Lili kali, Bu Lili. Coba tanya Bu Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa abhamana min syariatil nabi karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati perwakilan PT Samira Wisata Bro Kartina bersama tim leadernya dan koordinator khusus yang kami hormati Duyufur Rahman, calon tamu Allah dalam pelaksanaan ibadah umrah 2022. Alhamdulillah, kita atas izin Allah hadir di majelis ini, Ibu, Bapak, dalam rangka bagian dari kegiatan manasik ibadah umrah. Tentu kita berharap ini bagian ibadah yang bernilai pahala buat Bapak Ibu calon-calon tamu Allah. Izinkan barangkali Bapak Ibu saya memperkenalkan diri, walaupun sebagian barangkali di antara Bapak Ibu yang hadir sudah kenal. Cuma saya tidak kenal karena Bapak Ibu pakai masker, jadi saya hanya raba-raba ini siapa, Pak ini, Pak itu, Pak Ibu ini. Pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia awal tahun 2020 itu telah menjadikan semua persoalan, baik persoalan dalam ekonomi sampai persoalan ibadah, itu sangat terpengaruh dengan COVID-19 sampai hari ini. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, tanggal 8 Januari itu sudah perdana pemberangkatan jamaah ibadah umroh ke Tanah Suci, kurang lebih 400-an jamaah. Sampai hari ini jumlah jamaah ibadah umroh sudah hampir 4.000 orang. Nah, kita berharap mudah-mudahan ibadah umroh ini terus jamaahnya makin bertambah dan dalam kondisi normal. Kenapa kami berharap seperti itu? Karena pelaksanaan ibadah haji yang sudah ditunda mulai tahun 2020, 2021 itu berharap dari jalannya pelaksanaan ibadah umroh yang Bapak Ibu akan laksanakan. Kalau berjalan normal, lancar, maka indikasi tanda-tandanya penyelenggaraan haji tahun 2022 juga akan bisa terlaksana dengan baik. Karenanya izinkan barangkali saya laporkan kepada Bapak Ibu, kalau ada yang mau mendaftar haji di tahun sekarang, pasti Bapak akan bertanya, Bapak Ibu tanya kapan berangkatnya. Maka ketika Bapak Ibu daftarnya di bulan sekarang tahun 2022, berangkatnya menunggu kurang lebih 31 tahun lamanya. Itu perkiraan. Nah, Bapak Ibu bertanya, umur saya sudah 70. Ada yang 70 Bapak Ibu? Kalau saya menunggu sampai 30 tahun, duluan saya mati ketimbang saya ke Tanah Suci. Itu menurut pikiran Bapak Ibu. Tapi kebijakan pemerintah, kalau dia itu lansia, lanjut usia, minimal usianya 65 tahun, itu sudah masuk kategori lansia, maka dia mendapatkan prioritas untuk
usulan percepatan. Tidak perlu menunggu sampai puluhan tahun. Misalnya orang tua kita 80 tahun, mau kita berangkatkan, Bapak Ibu sudah bilang, sudah dapat informasi, sudah ketemu di 30 tahun, tidak bakal bisa berangkat. Dia kalau mendaftar minimal 5 tahun sudah mendaftar, maka akan masuk di dalam data sebagai lansia yang akan juga mendapatkan proses percepatan berangkat haji. Nah, yang menariknya lagi lansia itu Bapak Ibu boleh didampingi oleh anaknya. Minimal anaknya juga sudah mendaftar 5 tahun. Ini pengantar. Nah, bagaimana menunggu lama 31 tahun itu sementara Bapak Ibu itu mau berangkat ibadah haji? Jawabannya ada di sambiran. Dengan ibadah umroh. Lama menunggu berangkat ibadah haji, sudah pakai berangkat ibadah umroh. Karena ibadah umroh ini antara satu umrah dengan umrah berikutnya, kata Rasulullah, di tengah-tengah itu mukaffarun dzunub, penghapus dosa-dosa orang yang melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, beruntung dari sekian banyak orang yang ingin rindu ke tanah suci, Bapak Ibulah yang akan dipilih untuk melaksanakan ibadah umroh. Mari Bapak Ibu kita bertalbiyah. Mudah-mudahan Bapak Ibu talbiyahnya didengar oleh Allah, menggoncangkan arasnya Allah. Bapak Ibu yang ditakdirkan nanti selamat sampai ke tujuan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 27 Allah berfirman, wa'adzim bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa la kulli dhamir ya'tina min kulli fajrin 'alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, seluruh manusia panggil datang ke tempat ini, maksudnya datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Pasti nanti engkau akan temukan mereka datang menuju tempat ini dengan berkendara unta, berjalan kaki dari seluruh penjuru. Begitu diperintahkan Allah Ibrahim untuk memanggil manusia, Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, di sekitar Ka'bah ini tidak ada orang lain. Di sekitar Ka'bah ini hanyalah tanah padang pasir dan gunung-gunung yang tidak ada sumber kehidupan kecuali saya, anak saya, dan istri saya. Kata Ibrahim, siapa yang saya panggil datang ke sini ya Allah? Suara saya kecil, tak terdengar sampai ujung jauh di belakang gunung sana. Kata Allah, ya Ibrahim, tugasmu hanya menyeru memanggil orang datang ke sini. Nanti kata Allah, aku yang meneruskan panggilanmu untuk kusampaikan ke seluruh penjuru sampai ke dalam sulam sulbi anak cucu Adam. Jadi kalau panggilan Ibrahim Bapak Ibu jawab dengan jawaban talbiyah tadi, berarti Bapak Ibu ditakdirkan akan melangkahkan kakinya ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Bersyukurlah Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berangkatnya tanggal berapa? Tanggal 8 dari Berau. Masuk asrama haji. Masuk Madinah ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebelum berangkat ke tanah suci, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Perbanyaklah
istighfar, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan وَوَهَبْ لِي رِزْقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحًا أستغفر الله Setelah memperbanyak istighfar, bangun malam itu sholat tahajud, sebelumnya disertai dengan sholat taubat, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, yang Bapak Ibu lakukan sebelum berangkat ke tanah suci, perbanyak silaturahim. Makanya sunnah hukumnya jamaah yang mau berangkat ke tanah suci melakukan walimatus safar. Walimatus safar itu syukuran kecil-kecilan, mengundang jiran tetangga kiri kanan, menyampaikan Bapak Ibu mau berangkat jauh meninggalkan tanah air, kampung halaman menuju tanah suci. Doa orang kepada kita sangat penting buat kesuksesan dan keselamatan Bapak Ibu selama berangkat menunaikan ibadah umroh. Jangan hilang tiba-tiba begitu saja tanpa tetangganya tahu. Seminggu RT-nya bilang kemana Ibu Aminah? Gak kelihatan. Oh dia umroh Pak. Loh kok gak lapor? Jadi undang tetangga kiri kanan, syukuran kecil-kecilan. Dua ada amalan untuk berangkat. Yang ketiga, lakukan silaturahim. Tadi wali sabar. Yang ketiga, silaturahim. Man sa'i besar fi rizqihi fa insyaallah fi asarihi fa yusilu rahimah. Orang yang rajin silaturahim itu umurnya dipanjangkan dan diberikan rezeki yang datangnya tidak diduga-duga. Yang keempat, itu lunasi utang piutang. Ya, jangan sampai meninggalkan utang. Kalau utang tapi Bapak Ibu ada jaminan bisa bayar, itu nggak ada masalah. Yang kelima, kalau masih ada orang tua, datangin orang tua. Kalau orang tua sudah di alam kubur, ziarahi alam kubur. Pak jauh, kuburannya di Sulawesi, doakan dari sini. Maka insya Allah cara-cara seperti ini akan mengundang kemudahan Bapak Ibu dalam menunaikan ibadah umroh. Baik, setelah ini Bapak Ibu lakukan, ikuti semua aturan yang dilakukan oleh pihak perusahaan travel Samirah Al-Wisata. Tadi sudah dijelaskan, saya tidak singgung masalah itu. Ketika Bapak Ibu meninggalkan rumah, maka yang ditinggalkan itu sudah cukup bekal. Bekal belanja berapa hari Bu? 9 hari? 7 bekal perjalanan umroh 10 hari. 10 hari meninggalkan berapa? 20 hari. 20 hari sama karantinanya nih. Maka 20 hari itu Bapak Ibu sudah siapkan bekal buat yang ditinggalkan. Terlalu Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu berangkat tidak ada 1 sen pun ditinggalkan anak-anak. Anak-anaknya kiri kanan cari makan. Bapak bawa semua, Ibu bawa semua uang untuk berangkat ibadah umroh. Jadi tinggalkan bekal buat yang ditinggalkan di rumah. Maka nanti Bapak Ibu, ini proses perjalanan Bapak Ibu bisa tampilkan. Langsung nanti karena pemerintah menggunakan one gate umroh, 1 pintu berangkat ibadah umroh lewat
Bandara Soekarno-Hatta, maka Bapak Ibu semuanya akan ditampung di asrama haji Pondok Gede Jakarta. 1 hari Bu ya, 1 hari. Setelah di situ dikarantina 1 hari, semuanya diberikan pembekalan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan diterbangkan menuju Madinah. Maka di dalam pesawat nanti, amalan-amalan yang Bapak Ibu lakukan ketika di dalam pesawat, sholat 5 waktunya di pesawat. Nah, tentu yang namanya sholat disertai dengan wudhu. Pertanyaannya bagaimana cari air di dalam pesawat? Karena semuanya terbatas penggunaan air. Maka air diganti dengan tayamum. Maka saya coba volumenya ke sini. Ketika Bapak Ibu tayamum di dalam pesawat, ini baju lengan panjangnya digulung sampai siku. Karena yang tayamum itu, rukun tayamum itu pertama niat, Ibu ya. Yang kedua mengusap wajah. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat tertib. Maka ketika mengambil tayamum di dalam pesawat, yakinkan saja bahwa di dalam pesawat itu ada debu yang nempel. Itu pengganti wudhu. Maka bapak-bapak lepas jam tangannya, taruh di saku ya, yang nempel di tangan, untuk memudahkan ketika tayamum nanti. Maka tempelkan. Ini anggap kursi depan. Bapak duduk, ibu duduk begini, ini kursinya. Maka kedua tangannya tempelkan ke kursi yang di depan bapak ini. Tempel kedua tangannya itu. Sudah ditempel begini, baru niat. Nawaitu at-tayammum li istibadi sholati lillahi ta'ala. Susah bahasa Arab, bahasa Inggris saja. Sengaja aku ambil tayamum pengganti wudhu untuk sholat karena Allah Ta'ala. Paham Bapak Ibu ya? Maka ini sudah ada 2 debu di tangan, telapak tangan kita. Maka yang pertama, usapkan ke wajahnya. Angkat. Gak usah seperti orang wudhu. Cukup tarik dari atas. Pernah saya. Sudah. 2 tangan, telapak tangan ini debunya sudah habis dipakai untuk mengusap di bagian wajah. Wajah itu batas di mana rambut tumbuh. Itu wajah. Kalau ibu-ibu sampai di sini saja, jangan sampai ke lehernya. Karena ada ibu-ibu kalau sholat itu mengkenangi sampai di sini. Ininya kelihatan. Ini aurat. Jadi batasnya di sini. Ibu-ibu itu. Nah, untuk yang kedua kalinya ambil lagi. Ambil di tempat yang berbeda. Tadi di atas untuk ambil mengusap di wajah, ambil yang di bawah. 2 telapak tangan kita, lalu ini debu nempel, apa ya? Yang bagian tangan kiri, Bapak taruh di punggungnya telapak tangan kanan, tarik ini. Sampai siku. Terus naik di atas. Stop sampai di sini. Ini tangan kanan masih ada debunya, jangan diapa-apain. Ini ditarik lagi, diganti ke sebelah tangan kiri. Baru terakhir begini. Sudah selesai. Saya ulangi Pak, ini tarik sampai situ. Ini baru yang kanan tarik ke bawah. Jadi untuk tayamum hanya muka dan tangan. Jangan nekat ibu ambil debu. Dada di situ.
Jadi hanya di bagian wajah dan tangan. Setelah itu Bapak Ibu, tayamum ini hanya digunakan untuk sekali sholat. Misalnya Bapak sholatnya sholat maghrib, umpamanya ini belum ibadah umrah, masih di kampung. Begitu Bapak sholat maghrib tayamum karena tidak ada air, nggak boleh tayamum maghrib dipakai lagi untuk sholat isya. Waktu sholat isya ambil lagi tayamum, itu kalau kita tak berangkat, misalnya di kampung kesulitan air. Nah karena kita dalam kondisi sholatnya dalam perjalanan jamak qashar, maka tayamum digunakan untuk jamak dan qashar. Apa artinya jamak qashar? Sholat yang yang 4 rakaat diringkas jadi 2 rakaat, lalu dikumpulkan jadi satu dengan sholat yang sesudahnya. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat itu digabungkan dengan sholat asar 4 rakaat, digabungkan itu artinya dijamak, dikumpulkan jadi satu. Di qashar diringkas, yang 4 jadi 2. Jadi namanya jamak qashar. Kalau dia dikerjakan di awal waktu sholat zuhur, namanya jamak qashar takdim. Kalau jamak qasharnya zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, namanya jamak qashar takhir. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang 4 jadi 2, jadi sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Begitu pula sholat maghrib bisa dijamak dengan sholat isya. Tapi sholat maghrib tidak bisa diqashar. Yang bisa diqashar diringkas hanya sholat isya. Yang 4 jadi 2 rakaat. Jadi sholat isyanya tetap 3 rakaat, sholat maghribnya tetap 3 rakaat, sholat isyanya jadi 2 rakaat. Nah kalau sholat subuh Pak, boleh nggak diqashar? Sholat subuh tetap 2 rakaat. Sholli fardu zuhri rakaatain majmu'an ila asar. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat, dijamak dikumpulkan dengan sholat asar. Qasrin di kasar, takdim di waktu zuhur di awal, ilahi ta'ala. Maka sholatnya 2 terus salam, lalu sholat lagi asar 1 salam. Jadi contoh ada kursi. Karena Bapak nanti sholatnya itu Bapak Ibu sholatnya duduk, tidak berdiri, karena ini pesawat. Ya. Maka instruksi dari petugas, saya tidak tahu kalau kemarin itu memang masing-masing sholatnya, karena satu pesawat itu campur jamaahnya. Memang ada umrah, ada jamaah, ada memang orang-orang yang memang mau ke Arab Saudi yang kepentingan bukan untuk umrah. Kalau Samira tanggal berapa? Satu pesawat? Satu pesawat? Oh, kalau satu pesawat aman, berarti dikoordinir oleh petugas. Contoh, ini dari samping ya, Bapak Ibu lihat, sholatnya begini. Ini kan jalan-jalan kita sholat duduk. Nah, maka ketika berjamaah sholatnya nanti imamnya itu menggunakan telepon dari depan, telepon di pesawat itu yang sering dipakai untuk menginformasikan kepada jamaah. Dia azan, setelah azan dia qomat. Setelah qomat, maka siap-siap Bapak Ibu sudah tayamum, sudah selesai semua, tinggal mengikuti sholat. Ini sholat zuhur. Allahu Akbar kata imam. Maka kita di belakang yang makmum, Allahu Akbar. Saya kira sholatnya seperti biasa kita sholat di rumah, bacaannya Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca surah pendek. Ruku, Allahu Akbar. Maka ketika ruku, Bapak, Ibu, Allahu Akbar, bungkukkan sedikit badannya ke bawah. Subhanallah wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Lurus kembali duduknya, sujud. Allahu Akbar, agak turun ke bawah.
Subhanallah. Sami Allah, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli wa hamdi wa ridwani wa zurni wa dini wa afini. Allahu Akbar. Sujudnya 2 kali lagi. Allahu Akbar. Rakaat yang kedua. Maka sama, semua prosesnya seperti rakaat pertama, ruku dan sujudnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu tayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Qomat lagi imamnya, ada nanti memimpin qomat Bapak-bapak untuk sholat asar 2 rakaat. Jadi seperti itu Pak, duduk ketika sholat duduk. Kan belum pernah kita lakukan. Nah, ini sudah diajarkan supaya nanti ketika waktu sholat jangan sampai ada bapak ibu yang malah tidak sholat. Padahal ini mau ibadah umroh, mau melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Baik, bapak ibu. Nanti setelah turun pesawatnya sampai di bandara di Madinah, itu bapak ibu tidak langsung ke Masjid Nabawi, karantina dulu ya. Berapa hari? 4 hari 5 malam. Tapi sudah dihitung di pesawat juga. Ya, baik. Apa yang bapak ibu lakukan ketika di Madinah? Maka ketika nanti sudah dianggap selesai karantinanya, bapak ibu langsung ziarah ke Masjid Nabawi. Jadi pekerjaan di Madinah hanyalah pekerjaan sholat dan ziarah. Untuk manasik ibadah umrah semuanya nanti di Mekah. Maka manfaatkanlah di Madinah itu memperbanyak salawat, khususnya ketika bapak ibu ada di Raudah. Raudah itu taman surga yang jaraknya antara makam Nabi dengan mimbarnya Nabi itu oleh Rasul disebut Raudah, taman surga. Perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dari situ di luar Masjid Nabawi tempat-tempat ziarah akan semuanya bapak ibu lakukan. Maka lanjut ketika itu persiapan ibadah umroh. Maka yang harus bapak ibu lakukan mandi umroh terlebih dahulu. Sunnahnya ada garis ini. Nah, maka sebelum niat, maka amalan yang harus bapak ibu lakukan mandi ihram. Nawaitu ghusl ihram lillahi ta'ala. Maksudnya ketika bapak ibu mandi, jangan diucapkan di toilet kamar mandi, cukup di dalam hati. Nawaitu ghusl ihram lillahi ta'ala. Sengaja mandi untuk ihram karena Allah Ta'ala. Maka mandinya itu bapak ibu seperti kita mandi mau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, mandi besar. Ya kalau ibu melahirkan nanti setelah nifasnya habis mandi besar. Bapak ibu ketika hubungan selesai maka ada namanya mandi janabah. Seperti itulah proses mandi besar itu. Karena ini bahaya sekali kalau membahasakannya kepada jamaah itu tidak tuntas. Karena pernah kasus di Mina. Ada jamaah itu ketika kami sampaikan, perbanyaklah bapak ibu ketika mau baca Al-Quran, ketika kita mau sholat Jumat hari Jumat itu mandi janabah atau mandi besar. Nah ibu itu ngomong, saya harus amalkan mandi besar itu. Kenapa ibu amalkan? Karena bak mandi di rumah saya itu baknya besar. Itu pemahaman dia tentang mandi besar. Bukan ukuran besar kecilnya bak mandi itu, tapi makna mandi itu. Maka setelah bapak ibu mandi besar, ya, mandi janabah seluruh badannya itu sudah bersih dengan air, maka ambil air wudhu untuk persiapan ihram. Maka sebelum itu perhatikan kuku-kukunya. Kalau ada yang panjang dibersihkan. Lalu minyak harum boleh dipakai tidak beralkohol sebelum berihram. Maka ketika bapak ibu
ini pekerjaannya di hotel ya. Setelah Bapak Ibu selesai mandi, selesai wudhu, sudah mencabut bulu-bulu yang mengganggu yang panjang dipotong, kukunya dipotong, lalu minyak harum digunakan sebelum ihram, maka Bapak Ibu berangkat ya menuju Bir Ali. 10 menit jaraknya waktu yang ditempuh dari hotel menuju Masjid Bir Ali di Madinah untuk melaksanakan sholat sunat ihram. Pakaian yang digunakan buat laki-laki hanya 2 lembar kain ihram bagian atas dan bagian bawah. Pakaian ini tidak berjahit. Beda dengan ibu-ibu, ibu-ibu harus menggunakan pakaian yang berjahit. Hanya bapak-bapak saja yang menggunakan kain ihram yang tidak berjahit. Termasuk tidak boleh menggunakan celana dalam. Ibu-ibu jangan juga cemburu, masa bapak-bapaknya aja yang nggak boleh pakai celana dalam. Kami juga harus boleh dong, nggak boleh pakai. Ini khusus bapak-bapak aja. Ya, yang dililitkan ke seluruh pundaknya itu kalau proses kita ada di luar Masjidil Haram, di apa bahasa orang itu dirumbunkan, apa ditutup semua. Itu di luar Masjidil Haram. Kalau di dalam Masjidil Haram dalam posisi bapak tawaf, maka posisinya seperti yang di tengah itu, yang terbuka bahu sebelah kanan, bahu kirinya tertutup. Kenapa bahu kirinya tertutup? Ini menghormati Ka'bah yang ada di samping sebelah kiri ketika kita tawaf, yang arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau yang ibu-ibu yang nampak tidak boleh tertutup pakai ihramnya, hanya muka dan telapak tangan. Jadi ibu pakai ihramnya boleh menutupi semua badannya kecuali wajahnya dan telapak tangan. Bagaimana dengan ini? Tangan kita di belakang ada sarung tangan yang menutupi punggung tangannya, ini telapak tangannya terbuka. Masker boleh nggak dipakai? Boleh. Masker bukan pakaian ihram. Nah, jadi perhatikan ibu ya, hanya 2 bagian yang boleh terbuka, muka dan telapak tangan. Lanjut ibu. Maka setelah bapak ibu menggunakan kain ihram, berada nanti ya, ini yang dilarang, apa yang boleh dipakai, yang bukan termasuk sesuatu yang dilarang untuk dipakai ketika bapak ibu menggunakan kain ihram. Sepatu sandal tidak menutupi mata kaki buat bapak-bapak. Jadi bapak kalau pakai sepatu, yakinkan sepatu itu tidak menutupi mata kakinya. Ya, kalau menutupi mata kakinya, maka dia kena jam, karena melanggar wajib haji, wajib umroh, larangan umroh. Jam tangan, sabuk dan tas. Lanjut. Nah, ini ketika bapak ibu berada di Masjid Bir Ali, pekerjaannya bapak ibu lakukan hanya sholat sunat 2 rakaat. Dan salatnya tidak berjamaah masing-masing. Sholat sunat ihram lillahi ta'ala. Sengaja sholat sunat ihram karena Allah Ta'ala. Maka setelah bapak takbir, baca Al-Fatihah, baca surah yang pendek saja yang bapak ibu hafal, 2 rakaat sholat sunat ihramnya. Setelah itu berdoa masing-masing. Saran saya bapak ibu ketika ada di masjid ini, jangan terlalu lama-lama berada di dalam. Apalagi semua jamaah dari berbagai negara itu juga sholat bersamaan di tempat ini. Harus bapak ibu di tempat ini tidak boleh berpisah-pisah. Tidak boleh masing-masing bikin kelompok di mana satu rombongan di situ turun, ikuti semua di mana dia menetap di dalam Masjid Bir Ali ketika sholat. Selesai sholat berjamaah bapak ibu di Masjid Bir Ali ini, wudunya tidak batal ya. Kalau wudunya tidak batal ketika dari hotel menuju Masjid Bir Ali di perjalanan, batal dia wudu. Setelah wudu masuk ke masjid, sholat sunat ihram 2 rakaat, lalu kembali ke bis. Tapi sebelum kembali ke bis, boleh di masjid itu langsung berihram. Ihram itu artinya boleh ada 2 ya, artinya pakai ihram itu sendiri. Yang kedua, ihram itu artinya niat. Apa niatnya? Untuk umrah, labbaika Allahumma apa? Umratan.
labbaika Allahumma umratan. Maka perhatikan khusus bapak-bapak, bapak kalau menggunakan kain ihram dari hotel menuju Masjid Bir Ali, bapak harus yakin ketika mau berihram berniat itu pakaian yang berjahit sudah dilepas. Ketika labbaika Allahumma umratan, bapak yakin tidak ada lagi pakaian berjahit. Kalau bapak masih menggunakan pakaian berjahit sambil berniat, tidak sah niatnya. Maka penting suami istri kerjasama yang baik, khususnya ibu-ibu. Biasanya nanti dari pihak pembimbing ibadah umrah di dalam bis peringatkan lagi, ya yang belum umrah, belum berihram, ayo sekarang ihram ikuti saya, kata pembimbing ibadah umrah. Labbaika Allahumma umratan. Itu saking hati-hatinya pembimbing ibadah umrah itu, jangan sampai tidak sah niatnya bapak ibu karena sambil berniat sambil menggunakan pakaian berjahit. Maka peran ibu penting sekali yang sama suaminya. Mas, sudah dilepaskan celana dalam? Sudah. Nah, tenanglah istri, karena sudah merasa dilepas, berarti niatnya sudah benar. Apa yang terjadi ketika bis jalan menuju Mekah, di pertengahan jalan gelisah suami, garuk-garuk, loh, kok masih ada celana dalamnya? Baru lapor istrinya, masih pakai apa? Celana dalam gimana? Lapor ke pembimbing ibadah umrah. Nah, stres pembimbing ibadah umrahnya. Kenapa tidak dilepas? Lupa pak. Apalagi ini cuaca musim dingin. Itu kasihan pak teman kita yang satu itu, kedinginan. Maka kalau itu terjadi, maka bapak yang melanggar larangan ihram tadi karena menggunakan pakaian berjahit, bapak tak langsung boleh masuk ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf kudum. Bapak akan diarahkan untuk mengambil niat antara di Tan'im, di Jaranah atau Hudaybiyah. Itu hanya kebaikan dari pembimbing ibadah umroh. Kalau dia mau menyisihkan waktunya membimbing bapak untuk dibawa ke tempat untuk mengambil niat. Makanya ibu, tolong ibu ingatkan suaminya kalau hal ini jangan sampai terjadi. Mendingan dari hotel sudah dilepas memang celana dalamnya. Tapi khusus bapak-bapak aja bu ya, khusus bapak-bapak. Ibu jangan coba nekat-nekat mau juga ikut-ikutan. Maka larangan-larangan ihram, Bukan bayar. ada bu larangan-larangan ihram di situ. Larangan-larangan ihram selama bapak ibu menggunakan kain ihram, bapak ibu nih larangannya. Dilarang memakai wewangian. Nah ini lanjut bu, lanjut ya. Nah laki-laki dilarang berjahit, menggunakan pakaian berjahit, menggunakan peci, menggunakan baju yang berjahit, ya, selama menggunakan pakaian yang berihram. Terus bapak ibu ya dilarang juga mencabut atau menarik rambutnya supaya lepas. Misalnya bapak ibu suami istri, karena perjalanan dari dari Madinah ke Mekah itu 5 jam. 5 jam itu kadang-kadang istri latah narik-narik uban rambut suaminya. Nah, ada uban. Maka kalau itu memang tidak disengaja lupa masih dimaafkan. Tapi kalau terus-menerus dia lakukan, kena dam. Bayarannya lumayan itu, 1 ekor kambing. Allah itu dilakukan. Terus itu, maka yang juga termasuk dilarang menggunakan hal-hal yang dilarang ketika bapak ibu menggunakan kain ihram, dilarang menggunakan minyak harum, penyemprot. Kalau aroma terapi itu ada parfumnya, itu masih diperselisihkan antara boleh atau tidak. Ini betul-betul minyak harum. Pakai ihram, bapak ibu menggunakan minyak harum, tempelkannya. Selama menggunakan ihram itu tidak boleh, ya, tidak boleh digunakan. Lalu yang berikutnya bapak ibu ketika menggunakan kain ihram tidak boleh berbantah-bantahan, berkata-kata jorok atau bertengkar ketika menggunakan kain ihram. Disuruh sabar. Mengapa? Walau musuka wala jidal fil hajj, ketika mau melakukan ibadah haji ketika menggunakan kain ihram itu Allah bilang jangan kau berbantah-bantahan, berkata-kata yang tidak pantas.
karena tantangan emosi memancing kita Bapak Ibu ketika ada di sana. Maka Bapak Ibu, ini penting saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya untuk sabar, tidak terpancing emosi. Dan mohon maaf Ibu Kartina, ini pasti akan mengundang emosi level tinggi ketika masa pandemi di sana. Maka Bapak harus sabar. Maaf, jangan jadi bahasa kita tuh kompor yang memanasi jamaah untuk bisa semakin emosi. Jadilah orang yang selalu menghadapi situasi apapun yang terjadi di sana untuk selalu introspeksi diri kita kepada Allah. Mungkin ini ujian kesabaran. Orang yang sabar itu kata Nabi tidak ada batasan pahala kepadanya. Wasta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Didekatkan dia dengan orang-orang yang selalu dekat dengan sholatnya ketika sabar itu. Mengapa tidak boleh berkata-kata yang jorok? Mengapa tidak boleh berkata-kata yang kasar? Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, karena tensi emosi kita mudah terpancing di sini. Contoh, ada kasus satu mobil jamaah haji. Tiba-tiba kan bus itu kan full AC, tidak ada sirkulasi udara keluar. Mohon maaf, jamaah yang ada dalam bus itu mencium bau yang tidak sedap. Ada bau orang yang kentut di dalam bus itu. Pasti orang mencurigai yang kentut ini yang paling depan. Tidak mungkin dari belakang, karena semua yang di belakang ini kena bagian. Akhirnya ada jamaah yang tidak sabar, marah-marah dia, keluar caci makinya kepada yang itu. Tolong, yang kurang ajar atau adab etika, berdiri, kasih tahu sama orangnya. Diingatkan sama temannya di samping, mas kita pakai ihram ini, tidak boleh kita berbantah-bantahan, bertengkar. Entah ini kurang ajar ini orang yang ikutin. Padahal orang yang buang angin itu orang baik. Kenapa saja orang baik? Dia tahu waduh, rendah hati, tak mau nyombongkan diri. Kalau saya buang angin. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah diingatkan dia supaya sabar, jangan marah. Bapak Ibu, justru yang marah-marah itu dia juga ikut kentut sama ampas-ampasnya, sama kotorannya di tempat itu. Maka di tanah suci itu berlaku rumus tunai, tidak dicicil. Apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu berbuat kebaikan, langsung tunai diturunkan juga balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya kalau Bapak Ibu berbuat kesalahan, kehilapan, maka Bapak Ibu pun dibayar tunai seperti kasus tadi itu. Karena mengapa selama 5 jam perjalanan itu menuju Mekah, disunatkan Bapak Ibu bertalbiyah 5 jam perjalanan kita menuju Mekah dalam kendaraan bis. Ini jadi masalah karena musim dingin. Sama seperti saya berangkat umroh di bawah jamaah 150 itu musim dingin. Yang tak tahan menahan ngantuk itu bukan para jamaahnya saja di dalam bis, supirnya pun tak tahan menahan ngantuk. Mobil bis itu dicak begini. Makanya penting talbiyah itu suaranya keras supaya jamaah itu tidak tertidur semua. Biasanya pemimpin ibadah umrah itu 1 jam mengajak jamaah di dalam bus itu masih kompak talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tapi kalau sudah 2 jam, ada yang tertidur jamaahnya, ada yang sambil tertidur sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma terbalik-balik, labbaik Allahumma terbalik-balik. Nah, itu berasa ada ucapannya. Maka kalau sudah dalam keadaan ngantuk, Bapak Ibu silakan saja tidur. Tapi yang disayangkan kalau itu sampai terjadi, Bapak Ibu tidur dari Madinah menuju Mekah, tidak melihat suasana perjalanan itu. Bapak Ibu tidak akan diingatkan satu bayangan perjalanan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah 12 hari menggunakan unta, kepanasan, kedinginan dan penuh debu, dibandingkan Bapak Ibu menggunakan bis hanya 5 jam, air, makanan, minuman tersedia dalam bis. Sulit sekali Bapak Ibu mendapatkan sebuah pelajaran berharga kalau perjalanan itu Bapak Ibu hanya asik tertidur. Apalagi kalau Bapak Ibu tidak mensibukkan dirinya dengan membaca doa, membaca selawat, baca Al-Quran, tapi sibuk main HP. Itu kan banyak yang juga perjalanan itu HP-nya dia buka.
sambil selfie dia. Mama berangkat dari Madinah menuju Mekah sambil TikTok umpamanya. Jangan itu Bapak Ibu lakukan. Baik, Bapak Ibu di perjalanan nanti ada cek terminal poin untuk memeriksa paspor Bapak Ibu. Maka ketika turun di pertengahan jalan itu turunlah, buang semua yang mengganjal di perut, jangan ditahan-tahan. Walaupun di dalam bis sudah ada toilet yang disiapkan, tapi kadang-kadang Bapak Ibu agak risih menggunakan itu kalau sambil bisnya berjalan. Maka ketika sampai di tempat cek terminal poin memeriksa paspor, gunakan untuk hal-hal yang terkait dengan di toilet. Biasanya makan di situ ya Bu ya, di tengah perjalanan itu kan makan, tapi bayarnya masing-masing di rest area, makannya masing-masing, bayar masing-masing. Maka tidak boleh terlalu lama-lama di situ, ikuti instruksi petugas. Begitu disuruh naik ke dalam bis, semuanya naik bis, ingat bisnya jangan salah naik, karena bisnya sama. Jangan-jangan ibu bapak naik ke bisnya orang India atau orang Turki, karena modelnya sama. Sampai nanti di Mekah, semua barang-barang bapak ibu dimasukkan ke dalam hotel, baru bersiap-siap menuju Masjidil Haram. Maka ketika bapak ibu masuk ke Masjidil Haram, ya, yang bapak ibu lakukan adalah yang pertama, masuk dengan kaki kanan terlebih dahulu. Masuk ya. Kaki kanan dahulukan, lalu tidak lupa bapak ibu membaca doa, Allahumma firli zunubi waftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku dan berikanlah ya Allah manfaat padilah utama selama dalam masjid ini. Buka telapak kaki kanan dibuka, maka bapak menuju area tawaf di Masjidil Haram. Maka ketika bapak ibu ada di Masjidil Haram, ya, yang buku di saku, buku di leher, kan situ ada kumpulannya. Masuk Masjid Haram, coba baca. Lihat pertama kali Ka'bah, bapak ibu baca. Nah, apakah tekniknya nanti pembimbing ibadah umroh itu membacakan doa, bapak ibu ikuti? Biasanya kan menggunakan apa itu Bu di telinga? Receiver. Masih pakai itu kan? Nah, itu memudahkan bapak ibu. Jadi pemanfaatan buku itu kurang begitu digunakan, tapi hanya menghafal apa yang bapak ibu dengar dari pembimbing ibadah umroh. Nah, maka ketika bapak ibu sudah ada di area tawaf, perhatikan ya gambar depan ini. Dada ini, sentrum ini. Tadi itu. Yang pertama, nomor 1, sudut Hajar Aswad. Setiap sudut Ka'bah itu punya nama. Ya. Sudut Hajar Aswad. Lalu yang nomor 11 itu sudut Iraqi. Yang nomor 10 itu sudut Rukun Sami, yang 9 itu Rukun Yamani. Setiap sudutnya ada punya nama menunjukkan arah negara itu. Maka ketika bapak ibu perhatikan ya, ada yang namanya nomor 7 Makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan. Makam itu artinya bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia itu tempat, namanya makam. Di dalam makam Ibrahim itu ada tanda telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali membangun Ka'bah. Nanti bapak ibu bisa lihat di nomor 7, di dalamnya itu ada 2 telapak kaki Nabi Ibrahim. Antara nomor 1 dengan pintu Ka'bah, nomor 2 itu namanya multajam. Jarak antara Hajar Aswad dengan multajam, dengan pintu Ka'bah, di tengah-tengahnya itu namanya multajam. Siapa yang berada di posisi di tengah-tengah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, dia berada di multajam itu, semua doanya dikabulkan. Karena itu kata Nabi tempat yang mustajab doa. Ada yang letter U, nomor 5. Namanya Hijir Ismail. Juga kalau bapak ibu berada di dalam situ,
ajak doanya dikabulkan Allah. Cuma di masa pandemi saya kurang tahu apakah orang boleh bebas masuk ke tempat itu, karena ada pembatasan masuk di dalam area tawaf dengan menggunakan, tidak boleh lagi. Nah, jadi ada pembatasan. Jadi jangan terlalu Bapak Ibu punya cita-cita besar ke sana mau cium Hajar Aswad. Ya, nanti ciumnya di gambar aja. Nah, maka Bapak Ibu, dari mana Bapak Ibu mulai tawaf? Maka Bapak ketika memulai tawaf, posisi Bapak itu ada di nomor 1 di sudut Hajar Aswad. Perhatikan Bapak, ketika saya berdiri ini, anggap ini tiang di sudut Hajar Aswad. Saya berjalan berlawanan arah jarum jam seperti ini. Maka ketika posisi saya sudah sejajar dengan tiang ini sama tiang di ujung sana, ya. Kalau di sana di Masjidil Haram, tiang itu lampu warna hijau menandai sejajar dengan sudut Hajar Aswad. Kalau sudah sejajar, sunnah badan kita menghadap sudut Hajar Aswad. Tapi kalau manusia begitu banyak, cukup kepalanya saja yang diarahkan sudut Hajar Aswad. Sambil